السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama khatib mewasiatkan untuk diri pribadi dan jamaah sekalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa adalah sebaik-baik bekal untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak memujinya atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena teramat banyak nikmat-nikmat yang kita terima, namun sangat sedikit rasa syukur yang kita berikan. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita dari hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur kepadanya, meskipun kita menyadari bahwa rasa syukur kita tidak akan mampu menebus nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Namun Allah Subhanahu wa taala telah berjanji Allah akan menambahkan nikmat-nikmatnya jika kita mensyukurinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "La in syakartum la azidannakum." Jika kalian bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmatku untuk kalian. Karena sesungguhnya hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur sangatlah sedikit. Allah mengatakan, wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang mau bersyukur, yang mau berterima kasih. Rahimani wa rahimakumullah. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita dari hamba-hambanya yang sedikit ini yang senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah. Di antara manusia, di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan jaminan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang melakukan amal saleh, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak firman-Nya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Baqarah, "Wa basyiril ladzina amanu
wa 'amilus salihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan berikanlah kabar gembira, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh, karena sesungguhnya bagi mereka adalah surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan jaminan ini, dengan kabar gembira ini, setiap muslim akan berusaha, setiap muslim akan bersungguh-sungguh untuk menjaga amal saleh mereka, karena amal saleh adalah bekal menuju kehidupan akhirat dan kematian. Karena amal saleh adalah yang menjamin kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, dan masuklah kalian ke dalam surga disebabkan karena amalan-amalan kalian. Allah tidak mengatakan karena ilmu-ilmu kalian. Jadi yang di antara jaminan kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala adalah amal saleh yang kita lakukan. Rahimani wa rahimakumullah. Karena kita menuntut ilmu pun ketika kita tidak mengamalkannya, maka sesungguhnya ini akan mencampakkan diri kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tidak menuntut ilmu pun, ini juga akan menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena kewajiban kita sebagai manusia adalah berilmu dan beramal saleh. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah kita beramal saleh, tentu yang harus kita perhatikan, yang harus kita pikirkan, bagaimana menjaga amal saleh kita agar tetap langgeng, bagaimana menjaga amal saleh kita agar tidak terputus, bagaimana menjaga amal saleh kita agar tidak dibatalkan oleh pembatal-pembatalnya, agar tidak digugurkan oleh hal-hal yang kita tidak menyadari melakukannya. Rahimani wa rahimakumullah. Maka ada dua hal yang harus kita jaga agar Allah Subhanahu wa taala menjaga amal saleh kita. Sebagaimana Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, ada dua perkara, siapa yang menjaganya maka itu akan menjaga amalannya. Yang pertama adalah menjaga salat, yang kedua menjaga lisan. Rahimani wa rahimakumullah. Maka jika kita ingin amal salat kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita bisa menjaga salat dan menjaga lisan kita. Menjaga salat, karena seseorang yang bisa menjaga salatnya, maka ini juga akan menyebabkan amalan-amalan yang lainnya akan terpelihara. Karena semakin seseorang bersungguh-sungguh untuk menjaga salatnya, bersungguh-sungguh untuk menjaga salatnya, maka dia semakin akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga amal saleh yang lainnya. Oleh karena itu banyak sekali perintah Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan salat, menegakkan salat. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah min 'amalihi salatuhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang pertama kali yang akan dihisab dari amalan seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Maka jika salatnya baik, dia telah mendapatkan keberuntungan karena amalan yang lainnya ikut baik. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Jika salatnya rusak, maka dia celaka karena amalan yang lainnya akan ikut rusak. Maka rahimani wa rahimakumullah, para salafus saleh menjadikan parameter, menjadikan tolak ukur seseorang itu baik atau tidaknya, seseorang itu amanah atau tidaknya, seseorang itu bagus atau tidaknya dilihat dari bagus salatnya. Sebagaimana Umar bin Abdul Aziz, apabila beliau ingin mengangkat seseorang menjadi pejabatnya ataupun yang lainnya, maka yang pertama kali yang beliau perhatikan adalah salatnya. Karena ketika seseorang betul-betul
menjaga salatnya, sungguh-sungguh menjalankan salatnya, menegakkan salatnya, menjaga kekhusyuan salatnya, menjaga keikhlasan salatnya, menjaga syarat-syarat dan rukun salatnya, sunnah dan wajibnya, maka ia akan mampu menjaga amal saleh yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Rahimani wa rahimakumullah. Dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, beliau mengatakan, "Jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, inna fulan ya Rasulullah, inna fulanan yusalli bil laili fa idza asbaha saraqa faqala inna salatahu satanhahu." Kata Abu Hurairah, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya si fulan dia melakukan salat malam, malam-malamnya diisi dengan salat, namun pagi harinya dia mencuri." Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Inna salatahu satanhahu." Kelak salatnya akan mencegahnya dari perbuatan tersebut. Rahimani wa rahimakumullah. Artinya salat akan memberikan kekuatan pada diri seseorang untuk meninggalkan perbuatan keji dan munkar. Namun jika seseorang melakukan salat namun dia terus-menerus melakukan perbuatan keji dan munkar, maka dia tidak menjaga salatnya dengan baik. Dia tidak menjaga kekhusyuan salatnya, dia tidak menjaga keikhlasan salatnya, dia tidak menjaga salatnya dari pembatal-pembatal ataupun hal-hal yang dapat menggugurkan salatnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak menerima dan tidak menjaga salatnya. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua yang harus kita jaga agar Allah Subhanahu wa taala menjaga amal saleh kita, yaitu menjaga lisan. Karena siapapun yang menjaga lisannya sehingga dia tidak mengatakan sesuatu, dia tidak mengatakan ucapan kecuali apa yang telah dia pikirkan, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menjaga amal salehnya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan katakanlah perkataan yang benar, perkataan yang lurus. Balasannya adalah yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Maka itu akan memperbaiki, Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amalan-amalan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Rahimani wa rahimakumullah. Dari ayat ini menjelaskan ketika kita menjaga lisan dari mengucapkan kata-kata yang tidak baik, Allah pun akan memberikan balasan yang setimpal untuk kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menjaga amal saleh kita. Rahimani wa rahimakumullah. Inilah dua hal yang harus bisa kita jaga agar Allah Subhanahu wa taala menjaga amal saleh kita. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rahimani wa rahimakumullah. Hendaknya kita senantiasa memperhatikan, kita senantiasa berpikir bagaimana agar kita memperbanyak dan memperberat timbangan amal saleh kita, karena ini akan kita temukan nanti di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun, maka dia akan melihatnya nanti di akhirat. Barang siapa yang melakukan keburukan sekecil apapun, dia akan melihatnya nanti di akhirat. Rahimani wa rahimakumullah. Keselamatan kita
di akhirat adalah dengan timbangan amal saleh kita, dengan timbangan kebaikan kita. Oleh karena itu, hendaknya kita senantiasa menjaga amal saleh kita dengan baik, memperbanyak amal saleh, memperbanyak kebajikan untuk memperberat timbangan kita di akhirat, sehingga ini akan menjadi jaminan bagi kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah. Telah kita katakan bahwasanya amal saleh adalah di antara jaminan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Namun bukankah masuk surga Allah Subhanahu wa taala semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, la yudkhilu ahadan minkum amalahu al-jannah wa la yujiruhu minan nar wa la ana illa bi rahmatin min Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada amalan seorang pun yang dapat memasukkannya ke dalam surga, begitu juga tidak dapat menyelamatkannya dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan diriku, kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun rahimani wa rahimakumullah, hadis ini sama sekali tidak bertentangan, karena orang yang diberikan kemudahan, yang diberikan kekuatan untuk melakukan amal saleh, ini juga semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kekuatan agar bisa terus melakukan amal saleh, agar bisa terus melakukan kebaikan dan kebajikan, agar Allah Subhanahu wa taala menjaga amal saleh kita. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيموا الصلاة.